Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurazni Amni dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang bernama Jurnal At-Tadabbur, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan judul Kaidah-Kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat, yang ditulis oleh Haryono dari Stai Al-Hidayah Bogor, volume 6, nomor 2, tahun 2021. Latar belakang penulisan artikel ini adalah penulis ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa dalam memahami ayat Al-Quran dari sebuah penafsiran, diperlukan pengetahuan kaidah-kaidah tafsir agar tidak timbul kekeliruan dan kesalahan dalam memahami maksud dari firman Allah. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Penulis menggali data dari kitab Ulumul Quran, tafsir, usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir, baik tafsir klasik maupun kontemporer, untuk mendapatkan gambaran secara lengkap. Selain itu, beliau juga merujuk dari berbagai jurnal dan buku terkait dengan tema serta berbagai pandangan para ulama untuk menghasilkan gambaran yang utuh terkait pembahasannya. Dalam pembahasannya, penulis mengupas satu persatu definisi dari ilmu tafsir, kaidah tafsir, dan ulumul Quran, yang mana dapat kita simpulkan bahwa ketiga ilmu tersebut memiliki perbedaan. Ulumul Quran pembahasannya jauh lebih luas dan lebih kompleks. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran berkaitan dengan Al-Quran secara umum, seperti i'jaz, qiraat, tafsir, asbabun nuzul, munasabah ayat, nasikh wal mansukh, gharib Quran, ilmu bahasa seperti balaghah, mani, dan badi. Sedangkan tafsir adalah mengeluarkan makna-makna yang tersembunyi dan terkandung di dalam lafaz, serta menyingkap dari maksud dan konsekuensinya sesuai dengan kompilasi kaidah dan aturan dengan memperhatikan prosedurnya. Kaidah-kaidah tafsir adalah hukum dan aturan umum tafsir yang mencakup rincian hukumnya yang digunakan oleh para mufasir sebagai upaya pendekatan dalam menafsirkan ayat Al-Quran, untuk menyingkap makna dan maksud ayat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artikel ini, penulis juga mencantumkan beberapa kitab khusus yang berkaitan dengan qawaid Quran. Penulis menceritakan secara singkat sejarah perkembangan qawaid tafsir, yang mana pada zaman Rasulullah sendiri yang mengajarkan para sahabat, dan pengetahuan para sahabat dalam menangkap ucapan Nabi sangat cepat. Hanya saja belum ada kitab khusus yang membahas tentang qawaid tafsir. Pada awalnya, karya ilmiah ulama yang berkembang tentang kaidah-kaidah tafsir bercampur dengan pembahasan ulumul Quran dan usul fiqh. Di antara karya ulama pertama yang menyinggung tentang masalah ini adalah Ar-Risalah, karya Imam Asy-Syafi'i. Secara coraknya, kitab Ar-Risalah tersebut digolongkan ke dalam kitab usul fiqh. Akan tetapi, di dalam kitab tersebut, Imam Syafi'i telah menyinggung kaidah-kaidah penafsiran yang berkaitan dengan am dan khas. Pada zaman kontemporer, muncul penyegaran dan loncatan yang dahsyat dalam disiplin ilmu qawaid tafsir, yaitu Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan karya Khalid bin Utsman As-Sabt. Kitab ini terdiri dari 2 jilid, yang merupakan salah satu karya monumental yang fokus menghimpun kaidah-kaidah tafsir. Adapun perkembangannya di Indonesia, ada sebuah karya yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab dengan judul Kaidah Tafsir. Di sini penulis juga mengungkapkan beberapa macam contoh kaidah-kaidah tafsir. Dan yang paling menarik adalah penulis memberikan contoh kaidah bahasa, yaitu semua huruf qad yang berhubungan dengan fi'il mudhari yang dinisbahkan kepada Allah harus diartikan dengan sesungguhnya, sebenar-benarnya.
Kaidah tafsir dalam masalah ini adalah idza dakhalat qad 'alal mudhari'il musnadi ila Allah Ta'ala fahiya litahqiqi daiman. Apabila huruf qad masuk ke dalam fi'il mudhari yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, maka maknanya pasti untuk sebuah kepastian. Dalam konteks kalimat bahasa Arab, huruf qad selalu ditempatkan sebelum fi'il madhi atau mudhari. Jika huruf tersebut ditempatkan setelah fi'il madhi, maka maknanya adalah sesungguhnya atau sebenar-benarnya. Jika ditempatkan sebelum fi'il mudhari, maka bermakna kadang-kadang. Namun jika huruf qad digunakan di dalam ayat Al-Quran, maka maknanya adalah sesungguhnya atau sebenar-benarnya. Contoh pada ayat yaitu surah Al-Baqarah ayat 144. Dan beliau juga mengungkapkan beberapa macam contoh yang berkaitan dengan kaidah-kaidah tafsir. Pembahasan yang telah beliau kupas dalam artikel ini menurut saya sudah sangat lengkap dan cukup jelas memberikan informasi kepada pembaca. Beliau juga memberi contoh tentang asbabun nuzul suatu ayat, ulumul Quran, dan tafsir. Demikian review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.